Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, rasanya pertemuan saya dengan Bapak Ibu menjelang Ramadan ini tinggal 2 kali lagi, 3 dengan ini. Nanti di akhir Februari dan di akhir Maret, setelah itu kita sudah bulan Ramadan. Karena itu di sisa pertemuan yang 3 ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas detail tafsiran ayat puasa, yaitu surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187. Walaupun saya tidak yakin juga akan selesai dalam 3 pertemuan. Nah, tapi mudah-mudahan ya pembahasan kita tentang ayat puasa ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita untuk memaksimalkan Ramadan yang akan kita hadapi. Nah, jadi ayat tentang puasa ini Bapak Ibu itu ada di Al-Baqarah mulai 187, 183 sampai 187. Dan memang dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak ada ibadah yang rincian operasionalnya seperti puasa lengkapnya. Kalau salat itu perintahnya saja aqimus shalah. Tidak ada rincian salat dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu rincian salat? Nabi yang menunjukkannya. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya. Jadi kita lihat Nabi, sahabat lihat Nabi lalu salat. Zakat juga begitu, yang ada perintahnya wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Tapi apa yang dizakatkan, berapa dikeluarkan, kapan dikeluarkan, itu tidak ada rinciannya dalam Al-Quran. Nabi yang mengajarkan. Ada memang penerimanya saja di At-Taubah 60. Nah, beda dengan puasa. Puasa itu ibadah yang rinciannya sangat sangat rinci tata aturannya. Mulai dari hukumnya, sejarahnya, siapa yang wajib, tujuannya, kapan mulai, berapa lama, kapan berakhir, apa ibadah sunat di dalamnya, apa yang boleh di malam hari sampai mana batas bolehnya, dan itu lengkap dalam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini ayat kalau kita tafsirkan dan kalau selesai alhamdulillah bisa menambah pengetahuan kita agar semakin lengkap pengetahuan kita tentang puasa ini. Mari kita lihat ayat yang pertama, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini ayat yang populer Bapak Ibu. Biasanya kalau awal Ramadan, ini seminggu Ramadan ini Ustaz, ikut ayat banyak kok. Makanya Pak Pengurus nanti kalau mengirim jadual Ramadan, baik judulnya langsung supaya Ustaz deh ikut saya baca ayatnya gitu. Sekarang ibu-ibu kalau bosan seminggu itu ayatnya baru, jadi setiap malam dibikin judulnya di samping Ustaz tuh supaya dia membaca juga. Jangan itu juga judul ceramahnya. Jadi kata Allah begini, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi ayat puasa ini dipanggil dimulai dengan nida namanya. Nida itu panggilan. Ya ayyuhallazina amanu itu panggilan, bahasa Arabnya nida. Nah, begini Bapak Ibu, panggilan dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya direct, langsung, ada yang sifatnya indirect, tidak langsung. Misal Kul ya ayyuhal kafirun, itu indirect. Katakanlah Muhammad, hai orang kafir. Siapa yang memanggil itu? Allah yang memanggil, tapi lewat Nabi Muhammad pakai kul. Ya Pak ya.
Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang kafir. Berarti Allah tidak langsung ke orang kafirnya. Diperintahkan Nabi Muhammad yang ke orang kafirnya. Itu namanya nida atau panggilan indirect, tidak langsung. Ada yang langsung tanpa kul, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Siapa yang panggil? Allah. Ada perantara, tidak langsung. Itu namanya direct. Apa bedanya Pak Ibu? Apa bedanya panggilan indirect dan direct? Kalau panggilan itu tidak langsung, itu menunjukkan ada jarak. Ada jarak. Saya kalau ingin memanggil Bapak, saya tidak akrab dengan beliau, saya tidak kenal beliau, atau mungkin saya benci dengan beliau, maka saya akan minta bantuan ke pihak ketiga. Pak, tolong sampaikan ke Bapak itu. Itu artinya apa? Saya berjarak dengan Bapak itu. Kalau saya langsung ke beliau, tidak perlu orang lain, berarti saya dekat dengan beliau, gitu ya. Kenapa al-kafirun itu pakai kul? Kul ya ayyuhal kafirun. Kenapa tidak langsung saja ya ayyuhal kafirun? Kenapa? Karena Allah dengan orang kafir itu jauh. Orang kafir tidak mungkin dekat dengan Allah. Karena itu Allah gunakan pihak ketiga Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau puasa beda. Orang yang berpuasa ini dekat dengan Allah. Karena itu Allah tidak perlu bantuan orang ketiga. Jadi ini menunjukkan puasa ini Pak Ibu ibadah yang mengantarkan manusia pada kedekatan dengan Allah. Makanya Allah tak panggilnya pakai kul. Karena itu puasa ini ibadah yang tidak dicatat malaikat. Kullu amal ibni Adam lahu ila saum. Semua amal anak Adam dicatat malaikat. Ada rakibun atid yang selalu mencatat. Namanya juga dalam ayat lain namanya apa? Kiraman katibin, ya. Malaikat mulia yang selalu mencatat. Kecuali puasa dia tidak dicatat. Dia langsung dibawa kepada Allah. Kata Allah, wa ana ajzibih, besok saya undang mereka yang puasa itu. Jadi nanti ada pertemuan khusus orang yang puasa dengan Allah untuk pahala puasa satu-satunya. Makanya dalam hadis sahih disebutkan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu ada dua kegembiraannya. Satu farhatun inda iftarihi, bahagia ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan bahagia ketika bertemu Tuhannya nanti. Jadi orang yang puasa ini Pak akan Allah atur pertemuan khusus dengan Allah. Kenapa? Karena puasa ini ibadah yang spesial yang membawa pada kedekatan yang sempurna dengan Allah. Itu kenapa pintu sorga orang puasa pun khusus, namanya Babur Rayyan. Itu tidak ada orang yang lain yang masuk kecuali mereka yang puasa. Inilah kenapa ibadah Ramadan ini tidak dipanggil pakai kul, tapi langsung panggilannya untuk menunjukkan ibadah puasa dan ibadah malam Ramadan itu membawa manusia kepada dekat yang sempurna dengan Allah. Allah pun mendekat kepada mereka. Itu kenapa Bapak Ibu di ayat 184, 185, Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya begitu dekat kepada mereka. Itu hebatnya puasa. Itu makanya Bapak orang kalau puasa, coba bayangkan, coba lihat kalau puasa rami masjid nak, otomatis rami Pak. Nandak ke masjid, bi ke masjid tu mah. Itu bukti kalau puasa tu daki orang Tuhan Bapak Ibu. Yang biasanya artis buka-buka telanjang-telanjang kini berjilbab nak. Itu hebatnya puasa tu Pak Ibu. Asal tiba belum puasa orang ko bisa saleh sesadonya Pak. Ya ndak? Yang ndak baca Quran belum puasa rajin ndak baca Quran? Rajin. Yang ndak biasa khatam belum puasa tu bawa lomba untuk khatam Quran, ya ndak? Itu hebatnya Pak. Itu kenapa ketika Ramadan datang Allah memanggilnya pakai langsung saja. Ya ayyuhallazina amanu. Ini bulan, ini ibadah, memang orang dekat dengan Allah otomatis. Makanya ibu-ibu belum puasa banyak bersedekah nak? Banyak. Rajin tak Pak Ibu bagi orang makan belum puasa tu di babuku tu? Yuk. Kenapa? Itu otomatis. Kalau orang puasa dia dekat dengan Allah, itu panggilannya kenapa tidak ya bersifat indirect tapi direct. Kalau orang kafir menjauh dari Allah, Allah tak mau panggil langsung tu. Itu
ya secara kebahasaan. Lalu Allah memanggilnya amanu, bukan Anas. Allah tidak panggil ya bani Adam. Kan ada juga tuh, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaianmu yang indah kalau ke masjid. Enggak, Allah tidak panggil ya bani Adam. Atau ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Enggak, ya ayyuhallazina amanu, iman. Kenapa begitu Ibu? Memang pertama, orang yang wajib puasa itu memang syaratnya beriman. Maka orang tidak beriman tidak perlu puasa. Memang tidak wajib puasa, doanya puasa. Tapi kalau dia misalnya bersahadat, langsung puasa tu. Makanya kalau ada orang bersahadat, misalnya di tengah hari, jam 12 dia bersahadat, dia puasa tu Pak Ibu. Langsung puasa sampai sore. Walaupun tidak dihitung puasa, tapi berpahala. Itu makanya ibu-ibu kalau ada yang haid, suci di tengah hari, puasa sampai sore. Walaupun tidak dihitung satu puasa, tapi berpahala. Itu memang aturannya begitu. Jadi orang beriman yang wajib puasa. Tapi begini, iman itu kan melahirkan kata salah satunya amanah ya, jujur. Jadi memang puasa ini Bapak Ibu ibadah yang menghasilkan kejujuran. Ibadah ini ibadah antara hamba dengan Tuhan. Jadi kalau ingin melihat kalau ingin tahu kualitas iman orang itu, orang ini beriman atau tidak, memang puasa tolak ukurnya Bapak Ibu. Sebab puasa ini ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dan Tuhan. Kalau salat tampak di orang, ya enggak Pak? Kalau salat kelihatan. Ya. Apalagi berjamaah tuh. Kalau zakat tahu juga orang, karena ada penerimanya, terserahkan. Tahu orang Pak. Kalau haji apalagi, belum saja berangkat sudah satu komplek orang diundang ke rumah, ya. Belum berangkat itu Pak, ya ada satu komplek orang dikasih tahu tuh. Iya. Ada sebagian tuh memang pai umrah saja itu satu kampung diundang mendoa, ya enggak? Ya wallahu alam, tapi sebenarnya bukan mendoanya tuh, ngasih taunya itu. Itu. Ngapain juga mau pergi umrah pakai mendoa-doa segala satu kampung Pak Ibu. Yang pokok itu bukan mendoakannya, ngasih tahu ke orang kalau kita mau berangkat. Itu tahu orang sekampung kalau kita pergi haji, pergi umrah. Tapi puasa siapa yang tahu Bapak Ibu puasa? Tidak ada yang tahu Pak. Bapak Ibu bisa saja masuk ke rumah, tidak ada orang, kunci pintu, ambil nasi, ambil minum, masuk kamar, makan. Itu beko selitak-selitak saya sampai sore. Buku orang buku lah Pak. Ya, nak? Ada tak yang tahu Bapak Ibu tidak puasa hari itu? Tidak ada. Karena puasa ini ibadah antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang tahu Pak. Tidak ada yang terlibat kecuali dia saja dan Tuhannya. Dulu ketika ambo ketik-ketik Bapak Ibu, ketika di kampung dulu, ada beranang di batang air Bapak Ibu. Sampai tinggal ambo tu banyak batang air, namanya Muaro Labu, banyak sungai di situ. Itu kalau beranang siang tu Bapak Ibu itu membanam ke dalam lubuk tu bisa minum tu mah. Ya Pak. Membanam tu minum leh. Ini batang air berasi situ Bapak Ibu, dari rimbu batang air itu mah. Langsung minum si sungai itu tu. Lalu beko selitak-selitak sampai sore Bapak Ibu. Padahal minum dari rumah sepasai-pasai minum dalam air tadi itu. Kan tak ada yang tahu Pak. Yang tahu kan hanya Allah. Kenapa tidak kita lakukan? Karena amanah, kejujuran. Jadi memang puasa itu pasti melahirkan orang jujur. Makanya kata Nabi, banyak orang puasa tapi hasilnya haus dan lapar. Kenapa? Karena puasa tidak menjadikan dia orang yang jujur. Coba bayangkan Pak, ya halal milik kita, makanan kita di rumah kita, di kamar kita, tidak ada orang satupun kita tidak menyentuhnya Pak, kecuali nanti pada waktu yang sudah dibolehkan oleh Allah. Kenapa harta orang kok kita ambil? Kenapa yang bukan punya kita diambil juga setelah Ramadan? Padahal tadi di dalam Ramadan miliknya pun tidak dia sentuh kalau tidak pada waktunya. Itu yang banyak orang puasa hasilnya haus dan lapar. Kenapa? Puasa tidak menjadikan dia jujur. Puasa tidak mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Makanya puasa ini Bapak Ibu ibadah yang tidak hanya dilakukan oleh manusia. Binatang kalau ingin berubah dia puasa. Makanya kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu itu dia ulat. Bentuknya buruk dan menjijikkan, berjalan melata di tanah. Tapi kalau dia ingin terbang bersayap indah, dia puasa digulungnya badannya di daun di dua minggu lamanya Bapak Ibu. Sampai badannya kering, kerontang, meletus, pecah dia, baru dia jadi kupu-kupu. Itu susahnya minta ampun selama 2 minggu itu Bapak Ibu.
Menderitanya kupu-kupu itu atau kepompong itu selama 2 minggu itu Masya Allah. Di daun kering, tak makan, tak minum selama 2 minggu, baru kering, pecah, baru dia jadi kupu-kupu. Nah, kalau ingin berubah puasa tuh, walaupun ada juga yang puasa seperti ular. Ular tu puasa untuk mengubah kulit. Jadi ular berganti kulit tu puasa juga tu Bapak Ibu. 2 minggu juga kurang lebih dia puasa. Bahkan bisa jadi lebih. Tapi ular tu kalau puasa, nyusi parut kanyang-kanyang lu, makan itik, makan kambing, lo gadang parutnya Bapak Ibu tu nyelaluk. Nyupai ke lubang tu nyelaluk dalam lubang tu. Lalu saya sampai 2 minggu. Alai berubahnya kulitnya Bapak Ibu, tapi biso dah hilang. Kulit lai berubah, bentuk lai rancak, tapi biso dah hilang. Ada orang cerita Pak Ibu puasa rajin tapi mulut padi. Tu puasa ular tu Pak Ibu. Ya. Puasa lai rajin Pak, rajin puasa. Bahkan Senin Kamis puasa aja Pak, tapi dan mulut ko padi. Tu ular tu. Dak ulang, dak hilang-hilang biso lah Pak. Ya tu. Dan badan rancak, kulit licin berkilik Pak, tapi biso dak habis. Ada orang begitu Pak. Kan puasa tu mendidik orang supaya bicaranya baik. Coba apa aturan puasa? Bapak Ibu ketika puasa Ramadan lalu dicaci maki orang, iza syatama ahadukum, bila kau dicaci maki orang dalam keadaan berpuasa, faqul li nafsik, katakan pada dirimu, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Apa artinya itu Pak? Orang yang berpuasa, dia tak akan menjawab cacian orang. Jangankan akan mencaci orang, menjawab cacian yang haknya pun tak dia ambil. Saya puasa. Itu makanya Maryam berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Apa puasa Maryam? Saya kalau dicaci maki kaum saya berpuasa. Saya akan menahan diri, tidak akan membalas cacian itu. Tuh puasanya benar tuh Pak Ibu. Tak mungkin orang kalau puasanya benar mulutnya pedas. Tak mungkin. Karena puasa tadi dia menahan mulutnya. Ketika dia puasa dicaci maki orang pun dia berkata saya puasa. Lalu kenapa habis Ramadan puas padi aja balik mulut itu? Itu yang ular tadi. Ya. Lai berubah kulit cuma nembiso dak mau habis. Banyak orang begitu, banyak orang begitu Pak Ibu. Bahkan rajin puasa Senin Kamis. Tapi kok mengeceknya Pak Ibu, ibu-ibu hati orang deknya. Encak tak mengecek je nyoleh. Ya tu. Padi kecek kau tahu Pak Ibu. Ya tu. Tu ulah puasa tu. Tapi ada lo puasa cek le kumbang ciri. Kumbang ciri itu sebelum jadi kumbang ciri itu namanya lundi. Tahu Pak Ibu lundi? Bapak Ibu kalau gali pematang sawah ada nampak cocaci yang putih, kepalanya hitam, putih kadang badannya, lundi nama itu. Ya, sebelum jadi kuban ciri itu puasa tu, cuma masuk ke lubang sawah dan barayi tampaknya, atau tak makan tak minum, lalu di situ. Memangnya puasa tapi tampaknya sajuk dingin. Alai berubah yo Pak Ibu, tapi jadi kuman ciri. Asal masuk ke rumahnya reket durang. Ya nak? Ada juga orang situ Pak Ibu puasa manakah lama saya dari pagi sampai sore ruang asis. Tu berubah ya beko tu tapi situ perubahannya tu cukup kuman ciri tu. Asal masuk nyoreket durang, asal masuk nyoreket durang. Ndak paguno loh Pak Ibu. Ndak indah perubahannya loh, baun. Ya nak? Jadi itu kenapa iman tadi. Karena ibadah puasa ini ibadah yang menghasilkan amanah, kejujuran. Bapak Ibu, orang kalau benar puasanya di Indonesia, Bapak Ibu, Masya Allah, diteban sepiti di jalan Bapak Ibu ada kedambi orang. Jangan kan korupsi di kantor oleh Bapak Ibu. Di pacampaan sepiti tapi jalan kau anda akan ada yang mengambil satupun kalau puasanya benar. Kalau puasanya dengan keimanan. Sayang Bapak Ibu banyak orang yang puasa tapi tak melahirkan orang-orang amanah. Coba bayangkan hebatnya di rumah kita, makanan kita ndak dia sentuh kalau ndak pada waktunya. Ndak hebat toh?
Makanya Bapak Ibu, kalau puasa ini sudah diamalkan Bapak Ibu, itu rumah tak perlu dikunci, mobil tak perlu dikunci. Kenapa? Orang semuanya amanah, iman, imsak, orang menahan diri semua. Coba, hebat Pak. Jadi ibadah ini tidak hanya sebatas ritual. Makanya orang salat banyak yang masuk neraka, betul. Kenapa dia lalai dari salatnya? Bukan lalai mengerjakan salat, lalai dari salatnya itu. Banyak orang masuk neraka salat, banyak. Puasa juga begitu. Itulah kenapa dipanggil amanu. Ya, karena puasa itu ibadah antara Tuhan dan hamba. Nah, lalu kutiba alaikumusiyam. Kita bahas sampai kutiba saja. Alaikumusiyamnya terus nanti. Diwajibkan. Coba Bapak Ibu perhatikan redaksinya. Diwajibkan. Bisa tidak Allah mengatakan saya wajibkan? Bisa. Bisa tidak Allah mengatakan Allah wajibkan? Bisa. Tapi Allah buang kata aku atau kata Allah, sehingga katanya menjadi majhul namanya. Majhul itu artinya pasif. Tidak disebutkan siapa yang nyuruh. Diwajibkan. Kenapa begitu Pak? Kenapa Allah tidak mengatakan saya wajibkan atau Allah wajibkan? Dibikin kalimatnya maklum atau aktif. Tidak. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kalau kata itu majhul atau pasif, ini menunjukkan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar nilainya. Sehingga begini maksudnya, andai kata Allah tidak mewajibkan puasa, andai Allah tidak mewajibkan puasa, manusia tetap akan berpuasa kalau mereka tahu hebatnya puasa. Tidak perlu ada pahala, tidak perlu ada perintah, tidak perlu ada sorga. Andai manusia tahu puasa itu hebat, tanpa perintah pun mereka puasa. Coba, ada ibu-ibu yang namanya diet? Diet. Ya diet itu puasa itu. Tapi tidak pahala loh. Diet itu kan menahan makan. Ya enggak? Untuk apa ibu-ibu diet atau menahan makan? Supaya badan tu tidak cokarung. Supaya badan kau rancak, cogalih. Ya. Copiala. Kalau ibu-ibu tidak mau menahan makan, itu cogoni begitu tu. Cayolah kamu. Jadi ibu-ibu diet tu paham hebatnya puasa tu Pak. Karena puasa tu ibadah yang tak perlu ada perintah, yang bisa menahan diri, menahan makan, maka dia akan dapat kebaikan otomatis tanpa harus ada sorga. Cobalah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya gini, ini dominan ya, baku orang kaya lebih banyak penyakit orang miskin. Ya, orang kaya kok penyakitnya macam-macam Pak Ibu. Ya enggak, kolesterol, asam urat, liver, macam-macam nama penyakit enak. Kalau orang miskin kan enggak banyak penyakitnya lah Pak Ibu. Enak. Ya paling penyakit kulit, kuruk, panau. Ambo tak mendengar orang miskin kolesterol lah Pak Ibu. Kalau ada orang miskin kolesterol, itu ya orang miskin onge nama itu. Pak kolesterol kok penyakit orang kaya Pak. Orang miskin tu penyakitnya tak boleh tu loh Pak. Kenapa? Karena ini persoalan makan. Persoalan makan. Kata Nabi, iyyakum wal batana fit ta'ami was sarab fa innaha mufsidatul lil jismi. Hati-hati mengisi perut. Karena dominannya penyakit berawal dari mengisi perut. Cobalah perhatikan. Orang yang makan kok tidak terkendali, penyakitnya banyak. Percayalah Pak Ibu. Makanya orang di kampung dulu jarang sakit. Ambo nenek ambo 85 tahun meninggal, tidak ada sakit lah Pak Ibu. Berjalan saya kan kamari Pak Ibu. Karena seleronya tak tahan. Ini orang, ya dari ketik payah hidupnya. Jadi selero tak tahan kok mampu badan sehat. Tu puasa sebenarnya tu Pak Ibu. Selero tak tahan tu puasa namanya itu. Cuman puasanya tidak utuh. Ya tak? Tapi menahan selero tu puasa. Orang kalau selero tak tahan, sehat. Tu maka Nabi Daud itu puasanya 6 bulan. Sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa sepanjang umur. Tu maka Nabi itu bisa melunakkan basi. Ya Pak. Dek sehat tu Pak bisa melunakkan basi. Makanya ada orang sebagian kalau ingin melunakkan basi, puasa Nabi Daud lu. Bapak Ibu kalau ingin melunakkan basi, puasa 1 tahun tu 6 bulan.
Sehari puasa, sehari tu bisa lunak pasti dia tu. Ada orang pakai begitu pemahamannya, Pak. Ya. Karena orang kalau puasa tu sehat. Tu maka isteri Nabi Daud ko 100. 100 istrinya ibu. Betul. Isteri Nabi Daud tu 100. Baca surat Sad nanti. 100. Makanya ada yang bertengkar soal kambing kan. Yang cik punya kambing 99, cik punya kambing 1. Yang punya kambing 99 ko ngotot minta kambing yang cik itu. Itu menyindir Nabi Daud tu. Nabi Daud lah punya isteri 99, tetap menikahi tunangan panglimanya. Itu ceritanya begitu. Yang panglima ko nak pulang pergi perang hilang. Maka dinikahilah genap 100 isteri Nabi Daud. Itu maka 100 orang rumah tu kan dek sehat tu, Pak. Kok stroke mata lo 1, Pak. Zaman tu boleh, Bu. Zaman sekarang tak boleh lagi. 4 paling banyak. Itu bisa punya isteri 100 tu kena kuat. Karena dia sehat. Itu. Kalau lah modeko jalan mata lo 100 tu, Pak. Itu. Cie saya payah. Itu kena puasa rajin tu, Pak. Kau sehat Nabi Daud tu, Pak. Puasanya rajin tu. 6 bulan puasanya tu. Ya. Jadi terlepas ada pahala atau tidak puasa itu, kalaupun tak ada pahala, yang jelas puasa itu pekerjaan yang sangat hebat. Manusia akan dapat untung di dunia langsung. Sehat. Itu makanya Allah tak perlu menyebutkan saya wajibkan, diwajibkan. Ini ibadah hebat, tak perlu saya perintah pun kau harus lakukan sebenarnya, kata Allah. Kamu akan dapat untung dengan puasa itu. Makanya puasalah kamu pasti sehat. Itu makanya orang kalau rajin puasa jarang kolesterolnya, Pak. Sayulah Pak kamu. Orang kalau rajin puasa, Pak, itu makanya Pak Ibu kalau belum puasa tu sehat apa nama tu? Jarang wak sakit nak, Pak. Memang begitu, Pak. Lalu lama rasanya, ya kan? Coba kalau parui apa Ibu kanyang saya tarui, lalu pun tak lama lah tu. Sasak buang air tu sebentar saya ikut tu. Bulan puasa kan jarang buang airnya, Pak. Jarang sakit paruinya kan? Nya sakit parui ko, Pak, dek panu isinya ko. Jarang-jarang orang bulan puasa ko sakit paruinya, Pak. Itu. Jadi Bapak Ibu kalaupun tak diwajibkan Allah, maka manusia wajibkan dirinya puasa. Itu makanya orang kalau ambil darah puasa, kau operasi puasa, ya dah. Biloknya boleh minum, lar tekan tui, ya nak, baru boleh minum. Itu hebatnya puasa tu, Pak. Ya dah. Nah jadi itu alasannya kenapa majhul kutiba. Nah, nyu panjang boleh buah, segitu lalu nak, Pak. Kok Sudan be kok jam 7 lo sudahnya. Jadi kita batas sampai kutiba dulu, kata kutiba. Alaikumusiyam dan seterusnya. Insyaallah kita pertemuan di 2 pertemuan terakhir mudah-mudahan bisa selesai. Begitu? Ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak? Silakan, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Pak. Kuliah ayolah kafirun. Sebelah bawahnya tabat kan. Sebelah bawahnya kul huwallah. Jadi kul itu apakah kepada Nabi Muhammad atau siapa? Itu semua orang, Pak. Makanya disebutkan kul ya ayuhan nas, dari sebab itu semua orang. Itu tauhid. Masalah tauhid. Kalau tauhid didakwakan ke semua orang. Kalau puasa tidak semua orang, Pak, orang beriman saja. Kalau salat orang beriman saja. Tapi kalau tauhid semua manusia diajak. Setelah bertauhid baru ada ibadah. Baru ya ayyuhallazina amanu. Jadi harus direct. Kalau itu ke Nabi Muhammad dulu. Karena Allah tidak langsung ke manusia loh, Pak. Karena masalah tauhid tidak langsung ke manusia loh. Ada yang mengajarkannya Muhammad. Nabi Muhammad itu makanya dipanggil ya Muhammad. Kul, katakan Muhammad, Allahu Ahad. Jadi yang memerintahkan Allah tapi lewat Nabi Muhammad. Kenapa? Yang dipanggilnya semua manusia ketika itu. Semua manusia itu kan belum beriman maksudnya. Yang belum beriman, Nabi Muhammad yang datangi. Yang sudah beriman, Allah yang langsung ke mereka. Begitu, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya.
Ya, ya. Itu namanya luqatah, Pak. Kalau Pak menemukan barang yang tercecer di jalan, Bapak boleh mengambil. Tapi aturannya setahun diumumkan di tempat-tempat umum. Diumumkan di pasar-pasar, di kantor-kantor pemuda, di balai-balai desa, diumumkan selama setahun. Bapak boleh pegang selama setahun. Jangan Bapak infakkan dulu, Bapak pegang dulu. Kecuali nominalnya 2.000, 5.000 tu. Jadi setahun lah kayak umumkan tu biar kau Pak. Iko sakabek Pak, sakabek. Tapi kalau 2.000 masuk salah kau tak tu lihat tu. Niat saya kayak nyonya punya tu sedekah. Ya. Tapi kalau kadang jumlahnya Pak tak bisa Pak. Bapak harus buat pengumuman setahun dulu. Nah setelah setahun Bapak boleh pakai. Dengan catatan kalau ada yang minta nanti Bapak harus kembalikan. Boleh Pak pakai itu setelah setahun. Atau kalau Bapak mau ditaruh di masjid juga boleh. Ya. Kalau lah setahun diumumkan tak ada yang datang sedekahkan ke masjid boleh. Tapi Bapak boleh juga menggunakannya. Dengan catatan nanti Bapak kembalikan kalau ada yang mengaku. Jadi kalau ada nampak piti di jalan tu Pak ambil. Tapi jangan nampak antuk-antuk saya. Harus diumumkan. Setahun namanya tu. Kecuali yang nominal kecil itu langsung sajalah diinfakkan. Ya, yang saya katakan ni orang kalau puasanya benar dengan keimanan, tak mungkin mengambil yang bukan haknya. Karena dia sudah diajar puasa yang haknya saja tak dia makan, apalagi hak orang. Tak hebat puasa tu Pak. Maka kalau puasanya benar Pak, aduh Masya Allah hebatnya dunia ni Pak. Hebat. Tak ada orang yang ambil punya orang loh Pak. Tak ada korupsi Pak. Percayalah. Kalau orang itu puasanya benar. Tapi kata Nabi kan banyak orang puasa. Laisa lahu min siyamihi. Tapi puasanya hanya haus dan lapar. Karena tak berpengaruh. Makanya ibu-ibu banyak cerita tu talenga Pak nyambit dompet apa sebagian. Ya walaupun buli menciluk kalau darurat dan kalau kepentingan untuk kebutuhan pokok dan apa kau simpili ke lambu sabit hadisnya apa kayu simpili ambil lah dompetnya tu. Ya kalau simpili memang simpili baru lah. Wah butuh tiap hari mah. Ya tapi jangan kadang-kadang bana gitu. Sesuai kebutuhan pokok. Ya, tapi kalau ibu yang puasanya benar pasti minta izin je taruh itu. Tapi satu yang mintanya serenge saya Wak. Satu mintanya serenge Wak. Satu padahal kau belanja untuk makan untuk pokok saja kau. Kau itu bu jangan minta je lah talengai lo. Ya kalau kau minta kena serenge panjang sereng ada betul lah jarang. Tu ada legalitasnya hadis Aisyah. Tapi jangan ibu buat saya kau saya pulang. Boleh menceluk aman Wak kau saya lah. Ini kan salah satu ya jalan kalau darurat begitu. Kalau memang apa lah cuah lanyu lagi ke ibu sado itu ibu ambil aja tu ibu berdosa tu. Itu curang ibu namanya itu. Ya makanya ibu-ibu yang kalau dagi belanja dia apa tu ya bukti ibu puasa kalau balabi belanja bulan tu melapor balik. Tu bukti ibu benar puasanya tu. Pak belanja yang Pak agi bulan patang balabi 1 juta. Ba tu kecik ibu kecik apa? Abak lah kamari kecik apa? Bagian lah. Bagian. Kau bawa kamari keciknya bagian. Jangan ibu antok-antok saya dagi belanja tu belabi tu balik ke jilbab. Tu puasa ibu bermasalah. Ya bermasalah berarti ibu puasa ibu belum amanah. Ya kan dia agen ke tu belanja. Tu ibu bakal dak belanjuan? Bakal ibu simpan? Ya kan ibu itu salahnya. Dia apa aku ingin makan ayam, ingin makan daging bagai. Ibu tempe sebulan tadi banyak berlebih. Tentu ya berlebih nya. Apa aku mengalokasikan belanja sehari ko 150.000. Tapi ibu belanja 100 saya. Bu kurang-kurangi yang lain. Yo berlebihnya tu mah. Tetap ibu lapor tu di akhir bulan supaya puasa ibu benar-benar ya menghasilkan orang yang amanah. Tapi kalau ndak ibu ndak jujur nama itu. Harus dilapor tu ibu. Kok nyo minta balik lah sama pitinyo mah. Tu ibu-ibu kok salahnya kalau kamu merugikan beliau kok tak mau lah kau. Coba kamu menguntungkan beliau tu setuju tu.
Gitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.